Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu saya lagi. Semoga kalian tidak bosan ya bertemu saya lagi. Sekarang bertemu saya pada segmen yang sama, tetapi pada segmen yang apa saya juga lupa. Yang pasti bertemu saya lagi. Kali ini pada segmen ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi Movavi Video Editor yang sudah kalian minta kemarin untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video tersebut dengan menggunakan Movavi Video Editor. Sekarang saya menepati janji itu dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ditunggu ya, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen serta nyalakan tombol ting tong supaya mendapatkan video-video yang menarik lainnya, ya gitu ya. Jangan sampai di skip video ini, dengarkan sampai selesai, oke? Sekarang kita mulai bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi Movavi Video Editor. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah install dulu aplikasi Movavi Video Editor. Nah, seperti ini ya model aplikasinya. Kemudian sekarang kita buka dengan cara klik 2 kali, tunggu sebentar, menunggu proses terbukanya dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian silahkan matikan atau silang. Nah, nanti tampilan pertama adalah seperti ini. Saya jelaskan dulu yang pertama tentang fitur-fiturnya. Nah, ini digunakan untuk mengupload file berupa gambar atau video ataupun musik dari file kita. Nah, kemudian yang kedua, fitur yang ini digunakan untuk memberikan efek pada tampilan video kita nanti. Jadi yang bisa diberikan efek seperti ini hanya video, tidak bisa gambar. Kemudian yang ini digunakan untuk perpindahan gambar dari gambar satu ke gambar kedua dan ke gambar yang lainnya. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, tergantung selera. Jadi ketika ada pergantian gambar, maka bisa memilih tampilan-tampilan ini. Nah, sesuai dengan selera kita. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada artistik, ada blur, ada circle, ada blocks, ada geometri. Kemudian yang T ini digunakan untuk menuliskan teks. Nah, ini berarti teksnya diam. Kalau seperti ini, berarti ada model anak panah yang melingkar. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tergantung selera. Pilihannya banyak ya. Nih, kemudian yang ini untuk memberikan emo atau gambar-gambar efek yang lucu. Kemudian yang ini, nah ini juga digunakan untuk memberikan centang atau silang atau menandai suatu yang penting. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah adalah fitur-fitur yang paling penting dalam aplikasi ini yang akan sering kita gunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nanti kita langsung praktekkan saja. Nah, pasti kalau hanya dijelaskan fitur-fitur dan kegunaannya masih belum paham gitu ya, nggak mudeng gitu ya. Nah, nanti kita praktekkan sama-sama. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan file atau mengupload file ke dalam aplikasi ini. Nah, yang dilakukan adalah ini yang pertama ya. Nah, oh iya lupa,
kalau mau mengedit video berarti file yang akan kita edit tersebut harus sudah lengkap, baik mulai gambar, musik maupun videonya di sini. Jadi nanti dalam pengeditan kita akan lancar dan tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Lalu kita buka filenya, misalnya saya mau mengedit video ini ya. Nah, yang pertama akan saya tampilkan misalnya adalah gambar Ka'bahnya dulu. Nah, kita klik, kemudian kita open. Nah, otomatis gambar yang kita punyai tadi akan masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, kita coba play atau preview dengan menggunakan anak panah ini ya, play. Nah, akan jalan. Oke, selanjutnya bagaimana cara memasukkan video? Sama, jadi kita klik yang ini, kemudian my file, add media files. Nah, sama, misalnya kita sudah punya file video di sini. Nah, misalnya ini yang akan kita masukkan, maka kita klik ini dan open. Nah, begini ya. Nah, ini nanti kita preview lagi, mainkan. Nah, video otomatis jalan. Oke, kita pause aja ya. Lalu bagaimana cara memotong videonya? Nah, jika kita menganggap bahwa video ini terlalu panjang atau ada yang salah, maka kita tinggal memotong yang bagian mana. Kalau misalnya kita mau memotong bagian depan, berarti kita geser saja ke kiri. Nah, sampai muncul anak panah begini, kita geser begini, otomatis dia akan terpotong. Kalau misalnya kita mau motong yang sebelah sini, berarti kita geser. Nah, begitu. Itu caranya. Kalau misalnya gambar ini terlalu lama untuk ditampilkan, kita geser aja. Nah, dia akan lebih cepat untuk tampilnya nanti. Kita coba. Nah, begini ya. Oke. Selanjutnya ini baru mengupload file kita. Lalu bagaimana cara memberikan efek musik gitu ya. Misalnya kita mau memberikan musik untuk video ini, kita ambil lagi di sini, add files, kemudian cari musik kita di mana, mau musik yang mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya memilih lagu Aisyah misalnya ya. Nah, kebetulan saya lagi itu senang sama lagu Aisyah istri Rasulullah ya. Jadi di sini caranya sama. Jadi kalau kita mau mengambil file kita, jadi tetap posisinya di sini, baik gambar, video maupun musik di sini semua. Nah, otomatis lagu Aisyah tadi sudah muncul di sini ya. Nah, sekarang coba kita mainkan. Nah, musik otomatis sudah muncul di sini ya. Nah, kita pause saja. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan suara kita ke dalam sini? Bisa menggunakan ini langsung record. Nah, kita langsung bicara di sini. Diklik. Nah, di sini start recording. Nah, misalnya kita mau ngomong tentang Ka'bah. Kita start. Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Kalau sudah begitu, kita tutup dengan stop recording. Nah, dia akan berhenti. Otomatis ini suara kita sudah terekam di sini. Nah, begini ya. Kita coba. Ka'bah adalah
tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Kalau sudah begitu, kita tutup dengan stop. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana caranya biar ini tidak tumpuk lagunya gitu ya. Kalau seperti ini berarti kan nanti suara narator sama suara musiknya Aisyah tadi, backsoundnya tadi akan tumpuk. Bagaimana caranya biar tidak tumpuk? Misalnya kita mau memposisikan rekaman kita tadi di awal di sini ya. Nah, ini diklik aja, tinggal geser di sebelahnya suara kita tadi. Nah, otomatis dia akan berubah di sini dan suara kita tidak akan tempuk dengan suara backsoundnya tadi. Jadi suara kita akan Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Kalau sudah begitu, kita tutup dengan stop. Nah, lagu kita tadi tidak akan tempuk dengan narasi yang kita bacakan tadi ya. Oke, selanjutnya kita pause dulu. Terus bagaimana caranya memasukkan suara kita ke dalam sini tetapi tidak langsung recording di sini. Nah, misalnya seperti ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita bicarakan dulu, tetapi kita sudah memiliki gambar, video, dan settingan-settingan itu. Nah, kita sebaiknya membuat video dulu. Setelah video tadi, kita bisa merekam suara kita tersendiri. Jadi di luar ini, jadi tidak menggunakan start recording bawaannya aplikasi Movavi Video Editor. Jadi kita bisa rekaman sendiri dengan menggunakan perekam HP misalnya, atau dengan menggunakan alat rekaman yang lain. Jadi kita mengikuti berjalannya video kita yang tadi sudah kita buat, kemudian kita merekam dengan menggunakan HP. Nah, misalnya begini, saya tadi sudah rekaman gitu ya menggunakan HP. Jadi filenya sudah saya simpan di sini, kemudian saya mau memasukkannya di sini. Nah, sama caranya dengan menekan tombol ini, diklik, kemudian add media file, kemudian kita cari suara kita berada di mana, misalnya di sini. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti ini adalah rekaman suara kita dengan menggunakan peralatan yang lain. Misalnya saya mau memasukkan ini ya, perekam baru 1. Nah, otomatis dia akan berada di belakang. Padahal ini harusnya berada di depan. Tinggal geser ada, klik, tekan, tarik ke sini. Misalnya kita mau meletakkannya di depan. Nah, begini. Tata lagi dan ditata lagi. Nah, begini caranya. Sama ya, coba kita dengarkan dulu. Wow. Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, jadi mudah sekali. Kemudian bagaimana caranya menulis gitu kan? Oh, belum, berarti ini dulu ya. Sekarang menggunakan yang kedua, misalnya ini. Kita mau pakai yang ini saja ya, seperti film-film. Nah, berarti kalau ada bintang begini berarti sudah jadi. Nah, kita coba sekarang. Wow. Ka'bah tampilannya akan seperti ini. Tempat kalau misalnya kita menggunakan seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Kemudian kita coba pakai yang ini ya. Nah, tampilannya nanti akan beda lagi. Nah, jadi begini nanti. Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, fitur yang ketiga adalah ini. Nah, misalnya kita ini kan ada pergantian dari foto ke video. Jadi kita mau
biar terlihat tidak biasa saja, kita menggunakan ini. Misalnya kita tarik di sini, letakkan di sini. Kalau ada tanda gini berarti dia sudah aktif. Jadi kita coba lagi. Wow. Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Kalau sudah jadi ya. Kemudian yang keempat, fitur yang keempat adalah menulis. Kita misalnya mau memberikan tulisan di sini. Di yang pertama sini misalnya kita mau menuliskan apa namanya? Sejarah Ka'bah misalnya gitu ya. Jadi kita tinggal milih fiturnya, mau pilih yang mana. Ini juga bisa, ini juga bisa. Misalnya saya mau milih yang ini ya. Kita klik, tarik, taruh yang paling sini, ditaruh di sini. Iya. Nah, sudah muncul begini. Kemudian kita ganti tulisannya dengan menggunakan sejarah Ka'bah. Kita ketik seperti biasa ya. Nah, misalnya begitu. Sejarah Ka'bah. Nah, sudah selesai. Terus ini tidak perlu, harusnya dibuang saja. Terus misalnya ini mau mengganti huruf. Nah, di sini ada huruf. Mau diganti ukurannya dengan ukuran paling kecil atau besar. Nah, ini kalau mau diganti bentuk hurufnya berarti dengan menggunakan ini misalnya ya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita coba dulu preview ya. Wow. Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan jadi sudah muncul seperti itu ya. Kemudian yang kelima, fitur yang kelima adalah ini. Misalnya kita mau menyisipkan gambar-gambar ini. Nah, misalnya ini. Kita mau menyisipkannya di wow ini ya tadi ya. Kita tarik lagi. Letakkan di sini. Nah. Kita misalnya mau menuliskannya di sini, wow gitu ya. Jadi tinggal menggeser ke kanan ke kiri. Boleh ditaruh di mana? Misalnya di sini ya. Oke, sekarang kita coba. Wow. Nah, Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji atau sama saja dengan ikon-ikon yang lainnya ya. Kemudian yang keenam, ini misalnya kita mau menandai sesuatu hal yang penting gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja. Sekarang saya pilih yang centang ini misalnya. Nah, misalnya di sini centang kan ini Ka'bah. Jadi misalnya mau dikecilkan berarti tinggal geser, mau ditinggikan tinggal meninggikan. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Ini kita mau nyentang Ka'bah gitu ya. Jadi akan seperti ini. Nah. Oke, kita coba lagi preview. Wow. Ka'bah adalah tempat di mana kalau kita ini kira-kira kok terlalu panjang berarti digeser ke kanan dan ke kiri. Jadi bisa seperti itu. Oke. Kemudian ini belum selesai ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mau takut nanti ada kesalahan, ini bisa diedit kembali dengan cara disimpan file save project as. Nah, terserah mau di mana. Kemudian di sini diganti nama Ka'bah biar kita tidak lupa, kemudian save. Nah, apakah ini tadi sudah selesai atau kita sudah jadi videonya? Belum. Jadi belum ya teman-teman, ini tadi baru pengeditan. Jadi kalau misalnya kita mau menjadikannya video, kita harus mengekspor dulu hasil video kita ini. Nah, jadi seperti ini kita ekspor. Nah, di sini kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di dokumen, berarti diletakkan di sini.
Nah, seperti ini, terus diberi nama apa? Misalnya kita beri nama Ka'bah gitu ya. Lalu start. Nah, hingga muncul seperti ini. Jadi tunggu sampai selesai 100%. Jadi tunggu sampai 100% ya, sampai selesai. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada sedikit gangguan dalam pengambilan video ini. Jadi ada anak saya yang mondar-mandir di belakang di sini. Dia tidak tahu kalau di sini kameranya sedang nyala ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali ya. Dimaklumin kan namanya juga anak-anak gitu ya. Jadi tunggu sampai prosesnya ini 100%. Jadi akan memakan waktu agak lama karena menjadikan edit video tadi menjadi sebuah video yang sudah bisa ditonton ya. Jadi sudah bisa disajikan. Nah, ini baru 42%, 43%. Jadi teman-teman, aplikasi ini tidak perlu online dengan internet ya, karena ini sudah diinstal, jadi dia offline ya. Jadi bisa ngeditnya secara offline. Kan kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang memang harus cara mengeditnya harus secara online gitu ya. Jadi kalau yang ini tidak perlu online. Jadi kita bisa langsung menginstal dan kita bisa mengeditnya setiap saat. Jadi sebentar lagi ini masih 74%, 75% ya teman-teman ya, tinggal sedikit lagi ya. Oke, 79%, 80%, 81%. Ini sudah 1 menit 49 detik ya. Sebentar lagi, jangan sampai diklik cancel. Nanti kalau diklik cancel berarti kita tidak jadi mengekspor videonya tadi. Jadi kita mengulang dari awal ya, percuma nanti. Hati-hati dengan tangannya, dengan mouse ya, jangan sampai diklik cancel ya. Nah, kalau sudah bunyi tong ting berarti ini sudah berhasil. Nah, ini successfully ya. Ini artinya apa? Pokoknya ini artinya adalah sudah sukses gitu dalam mengeksporan ya. Jadi ini sudah selesai, kita oke saja. Nah, ini sudah bisa ditutup ya teman-teman. Jadi kita coba hasilnya tadi bagaimana. Nah, ditutup. Bagaimana cara mengambil hasil videonya tadi ya? Kita cari filenya tadi, kita simpan di mana. Intinya di sini ya teman-teman, jangan sampai lupa di mana kita meletakkan filenya. Itu yang paling penting ya. Kita mau mengedit video ternyata kita lupa filenya di mana, terus yang mau diedit yang mana kan gitu ya. Jadi di sini kita cari. Nah, kita cari namanya tadi adalah Ka'bah. Nah, ini berarti kalau tulisannya gambarnya seperti ini berarti dia sudah berupa video. Nah, ingat-ingat ya teman-teman. Nah, ini hasilnya yang tadi kita. Ka'bah adalah tempat di mana seseorang akan melakukan haji ataupun melakukan umroh. Kalau sudah begitu, kita tutup dengan stop. Nah, jadi sudah selesai ya. Ini lagunya Aisyah tadi, karena memang tadi lagunya Aisyah panjang, jadi dipotong juga bisa. Seperti yang saya lakukannya tadi, tinggal geser aja mau dipotong sampai yang mana. Nah, gitu ya. Nanti kenapa ini kok hitam? Karena pada saat lagunya Aisyah tadi itu tidak ada file yang kita upload, gambar maupun video yang kita upload gitu ya. Jadi seperti ini. Sudah selesai kalau modelnya seperti ini, kita simpan. Nah, ini sudah menjadi video yang sudah bisa ditontonnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, dalam pengeditan video itu sebenarnya mudah. Yang penting ada aplikasinya, ada filenya, tidak lupa filenya di mana. Dan kalau mau rekaman, saya anjurkan di tempat yang sepi, tidak ada yang mengganggu suara-suara apapun. Kalau mau rekamannya bersih dengan menggunakan itu apa namanya, headset ya. Nah, pokoknya seperti itulah teman-teman. Jadi jangan ada yang mengganggu seperti anak saya tadi. Kalau ada yang mengganggu, jadi seperti itu rekamannya. Mau saya ulang lagi eman-eman karena udah panjang ya. Jadi nanti motong-motong lagi ya gitu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye. Sampai jumpa lagi dengan saya di segmen yang sama.